H3, D6, H3, ya. Jet chef, ya. Jet chef ini adalah main caturnya langsung menyerang ke E4 dengan gerakan gajah B7, ya. Gajahnya di B7, ya. Jalan-jalan gajah B7. Jalan caturnya gajah B7, ya. D4, kuda D7, ya, perhatikan, kuda BD2, gajah F6, kuda F1, ya, ya. Nah, kita lihat ciri khas daripada seorang pemain putih, dia dengan manuver kuda, ya. Dia akan bermain maksimal di sayap raja dengan nanti taruhnya kudanya di G3. Inilah jet chef, ya. Jet chef ini tetap pembukaan Spanyol hitam menyerang utama sekali nantinya di sayap menteri, ya, setelah sudah beres jalan-jalannya, ya. Yang harus dihindari oleh seorang pemain hitam, ya, bagaimana gajah F6 itu diadu, ya. Jadi gajah itu harus ada di permukaan. Gajah itu harus ada di permukaan. Pada waktu jalan ini dia bisa jalan caturnya benteng E8, benteng E8, ya, contohnya benteng E8, kuda G3, nah, G6. Nah, jadi gajahnya itu tidak bisa diancam oleh seorang pemain putih, ya, di H5, ya. Nah, ini varian jet chef, ya. Oke, sampai di sini Anda sudah masuk ke varian jet chef, ya. Sekarang kita pakai varian yang selanjutnya lagi, pilihan yang lain, ya. Itu varian daripada Smyslov dengan benteng E8. Nah, ini ada benteng E8 pada waktu langkah 9. Baik diagram, ya, langkah 9 benteng E8. Jadi sini D6, H3, ya, benteng E8, ya. Nah, ini unik di dalam pembukaan ini, ya. Kenapa jalan benteng E8 saya bilang unik? Banyak kejadian kalau para grandmaster dalam dual meet, kalau ingin remis cepat, dia jawab aja oleh benteng ke G5, kuda G5, maaf, ya, ngancam di F7, ya. Paksa kan? Diancam F7, benteng balik lagi kuda, ya, balik lagi benteng. Nah, inilah pernah kejuaraan dunia antara Karpov lawan Kasparov, ini pernah ada kejadian begini, ya. Dan satunya lagi Sofia Polgar, main catur dari Cina, main begini, ya. Lama-lama si sponsornya marah, ini main catur atau apa? Nah, inilah sistem ada uniknya, ya. Kalau putih pengen remis cepat, jalannya kuda G5, ya. Ini Smyslov varian, ya. Tapi kalau misalnya sekarang putih nggak mau main remis begitu cepat, dia jalan caturnya kudanya dibalik ke F3, dia jalan caturnya adalah D4, ya, jalan ke D4. Ini bukan kuda G5, ya. Balikin kudanya, jadi habis benteng 8, dia jalan D4, ya. Nah, baru nih si hitam jalannya H6, ya, untuk supaya tidak ada remis, ya. Dia jalan kuda D2, H6, jalannya H6, kuda D2, ya, ini jalannya. Nah, ini dia, ya, gajah F8, ya. Jadi tetap ancamannya di E4 untuk putih dan hitam adalah ancaman di E5, ya. Tarik gajah F8. Inilah dia daripada gaya atau suatu varian suatu pembukaan. Kalau muaranya tetap adalah permainan semua di tengah, ngancam di tengah, buah di tengah, M4, D4, E5, D5. Jadi itu ancaman yang utama sekali. Nah, jadi sekarang bagaimana jalannya seorang pemain catur putih atau hitam menguasai petak pusat. Kecuali dengan catatan kalau putih tidak mau lagi pusing dengan M4 diancam, dia akan maju dengan D4, D5. Akan bermain di sayap raja. Ya. Nah, itulah varian-varian daripada utama pembukaan Spanyol, ya, pembukaan Spanyol.
Jadi Anda urutannya jelas ya, tidak salah-salah. Karena kalau salah-salah, banyak kejadian orang bidaknya hilang ya, bidaknya hilang karena kesalahan urutan angka. Baik, saat ini saudara coba cerna semenit 2 menit ini, ingat-ingat bagannya. Kalau bagannya 9 udah lihat ya, nanti Anda bisa mendapatkan suatu inspirasi bermain catur dengan pembukaan Spanyol ya. Pembukaan Spanyol ini adalah pembukaan yang dulu sangat disanjung oleh seluruh para juara dunia, malah sampai dengan abad 15 sampai abad 18 itu pencatur dunia semua mencaturnya E4 E5 ya. Jadi kita masih ingat pada waktu kita kecil dulu dengan E4 E5 hati-hati itu bisa langkah 3 langkah mati. Tapi zaman dulu karena teori tidak ada, jangan keluar dengan gajah dan menteri. Ini contohnya aja ya supaya mengingat aja. Dulu lagi teori belum berkembang dan arti tidak tahu mana makna yang lebih penting. Akhirnya ini kejadian 3 langkah mati E4 E5. Nah ini zaman dulu ya, menterinya keluar lebih cepat, menteri F3, ya, jatuhnya kuda C6, gajah C4. Nah karena dulu nggak ada teorinya, dia jalan catur H6 atau A6 atau D6, matilah, ya jalan H6 misalnya, H6. Kan ancamannya F7, ya. Nah itulah dia zaman dulu nih mencatur ya. Jadi menteri keluar lebih awal, ya, menteri ngancam ke F7 itu. Jadi kalau hitam di sini jalannya dulu belum ada teori, jawabnya salah. Sedangkan kalau dia ada teori, dia jawabnya udah banyak yang benar. Ya, itu buang-buang tempo. Menteri F3 bisa dia jawab dengan jalan F6 atau menteri F6 ya. Oke, sampai sini bagian utama dan kunci-kuncinya sudah saya sampaikan ya. Yang penting adalah jangan sampai Anda dalam pembukaan ya di kombi ya. Anda pembukaan salah, jadi akhirnya hilang bidak di E5 untuk pemain hitam dan kalau putih di E4 ya. Baik, ada sampai sini ada yang ingin tanya, saya kasih kesempatan dulu ya biar ada otak yang mencair dulu nih dia. Jangan lebih lanjut nih ya. Karena biasanya kalau orang kita ajarkan itu kita urai dulu di kepalanya, jadi bisa dia pemahaman. Mengerti apa tidak nih pembukaan Spanyol nih arah-arahnya ya. Jadi semua pembukaan Spanyol itulah bagian utama. Pembukaan Spanyol variannya adalah sebanyak 132 varian. Bayangkan ya. Varian dari Spanyol itu adalah 132. Nah, tapi bagian utamanya tadi hanya kurang lebih di 9 itu aja ya. Yang paling kuat serangan daripada Spanyol pembukaannya adalah martial attack untuk hitam ya, martial attack untuk hitam. Pengorbanan bidak di D5. Tapi dengan saudara udah dapat antinya, udah nggak ada lagi ketakutan lagi. Mau pakai martial attack kayak, mau pakai gambit leventis kayak, ya dilawan oleh putih. Ya, oke. Siapa yang mau tanya, silakan. Ya, ada di sini udah ngacung. Siapa namanya? Belum ada. Ya, coba pikir-pikir dulu semenit nih, ya. Ya sebelum masuk ke itu open ya. Oke, belum ada yang tanya, silakan ada yang mau tanya belum? Ya, ada yang mau tanya? Saya Pak. Siapa tuh? Clareta. Ya, terus apa yang tanya? Ayo. Ini pas Suaranya kalau ya? kan D6. Setelah D6, C3, rokade. Apa tuh? Ayo, E4, E5. Ya. E5. F3. NC6. Udah C6. Ya. Terus? D5. A6. A6. Mundur. D4. Ya. NF6. Terus hitam jalannya ke D6. Rokade. Pada Bishop E7. Bishop E7 ya. Nah ini hati-hati nih E5 bisa hilang nih kalau enggak ini ya. Terus jalannya? E1. Benteng? E1. Nah. Ya.
Satu B5. G4 atau 5 saya hilang. Terus B5. B5 ya. Gajah mundur. Gajah B3. Terus D6. D6 apa sih? D6 Ya. ya. Terusnya D3. putih jalan D3. D3 ya. Rokade Rokade H3. H3 ya. Terus benar udah nih masih ya. Pak, kenapa kalau ini harus H3? Apa yang ditanya? Kenapa harus H3? Oh iya, tadi kan udah saya sebutkan dari awal. H3 itu adalah menghindari dari pin gajah G4. Nah, misalnya Anda pada waktu ini tidak jalan H3, misalnya H3, ya. Jangan sampai kudanya dipin oleh gajah G4 oleh hitam, ya. Misalnya jalan sini D4 misalnya, D4. Ya. Makan E kali D4. Ya, makan lagi. Nah, gajahnya bisa ngepin kuda Anda. Apa Ibu, syaratnya kok jili? Halo? Ya rugi kan? Pemain catur putih harus memegang inisiatif serangan, sekarang hitung menyerang D4. Ya, dalam teorinya dijalankan dengan H3. Paham? Kenapa? Nggak bisa anu Kak Iso? Nggak bisa headset Kak Iso? Ini yang tidak disukai oleh bagian oleh pemain putih. Ya Pak, kok suka ya Pak? Balik kerjanya. Ya. Iki apa sih Pak? Reta, Pak, udah paham belum nih? Ya. Halo? Halo? Ya, itu dia. Nah, jangan sampai diginikan ya. Ya, Reta. Paham ya? Jangan sampai kena pin. Kudanya kena pin itu, kudanya. Dan D4-nya jadi ancaman. Ya. Ya. Nah, balik coba gajahnya. Nah, jadi ngerti kan? Apa kok moro-moro cilik? Balikin buah sampai langkah tadi, ya. Angka 9-nya. Nah, makanya teori menyebutkan langsung jalannya H3 dulu, ya. Supaya gajahnya tidak pin. Ya. Nah, Ya. sekarang bagaimana kalau misalnya ya jalan caturnya tadinya rokade ya diganti dengan gajah G4. Apakah bisa D4? Nah, begitu pertanyaannya. Ya. Saya balik tanya dinya. Jadi rajanya balikin rokade, H3-nya dibalikin. Ya, rokadenya di belakang. Nah, balik. Nah, sekarang bagaimana kalau si hitam jalan gajah G4? Hitam rokadenya ditunda nih gajah G4. Nah, Anda jalan caturnya, yang pertama adalah ingat tuh manuver kuda. Dia D4-nya tahan dulu sebentar. Jadi jalan caturnya hitam, putih, jawab langkah begini. D3 dulu, D3. Rokade. Kuda BD2. Benteng L8. Atau ya. Kuda F1. Nah, itu dulu ya. Misalnya dia jalan caturnya H6. Nah, kuda G3. Nah, baru nanti dilanjutkan dengan H3. Selanjutnya D4. Ya. Nah, itu dia caranya main caturnya. Misalnya di sini jalan hitamnya kuda A5. Gajah C2. C5. H3. Sama lagi kan? Setelah diputar-putar sama, gajahnya mundur. Gajah itu sayang dia, mundur ke E6 atau ke C8, E6. Maju D4. Ayo sama. Nah, hanya putaran langkah oleh putih. Karena si hitam pada langkah ke sebelum rokade dia langsung pin ya gajah ke G4. Sama, tetap serangannya di tengah, putih menyerangnya di E5 ya. Itu dia perhatikan tuh E5-nya, D4 kali E5-nya. Sama ya, hanya putaran langkah. Oke. Ya, kalau ada yang tanya lain? Ini kuda yang di A5 ini kata pelatih saya jelek di pinggir. Halo? Kuda yang di A5 itu kata pelatih saya jelek di pinggir. Oh, kuda A5 nanti setelah gajahnya mundur, nggak jelek. Itu adalah mengusir kuda, ya mengusir gajah. Nanti balik lagi dia. Setelah terjadi makan-memakan, kudanya balik ke C6. Ya. Nanti ya.
Nggak Ya. jelek itu. Jelek adalah pada waktu dia nggak balik-balik. Antar ada baliknya ya. Paham ya? Ya. Karena dia akan dorong C5, jadi kudanya harus diangkat dulu sebentar. Ya. Nah, nanti dia jalan caturnya diurut dengan menteri C7, nanti kuda balik lagi ya ke C6. Setelah C kali D, pukul lagi semua. Bisa ya. Ya. Paham ya? Jadi kuda itu hanya Ya. sementara. Dengan catatan gajahnya kan tadi diancam mundur kan? Nah, kuda nanti tidak jelek itu. Nanti balik lagi ya setelah udah beres jalannya. Ya. Paham ya? Nanti kuda Ya. itu kakinya tuh balik lagi setelah ada makan di C kali D, menteri di C7, kemudian bentengnya dialihkan ke C8. Ya, Pak Hendri. Ya, siapa yang tanya lain? Yang lain? Cabut ya. Naila, siapa yang tadi? Ya, Naila. Naila bertanya, Cucu. Oke, siapa yang tanya? Bintang Rajuardi. Nah, ada keluar tuh namanya ya. Bintang kan yang tanya. Bukan, kalau Farenano. Halo? Ya. Satunya lagi Christine ya. Video Master. Christine ada tanya? Claudia Lasama ya, juara kejurnas di Ambon. Ada nanya? Ini ada di sini ada nanya tapi nggak keluar suaranya ya. Ya, Claudio. Ada Kemas. Ya, jadi di sini banyak yang video masternya. Ada Aditya, ada Adi Kemas, ya. Livi. Ya. Pak Muhammad Aliasin nih dia, ya. Belum ada? Oke. Pandu Pranadipta. Silakan. Pandu. Ya. Baik, saya kalau misalnya sekarang Anda tidak ada nanya, saya teruskan dengan Spanyol terbuka, ya. Spanyol terbuka dulu, tadi belum, ya. Tadi close kan dengan gajah 7, kalau Spanyol terbuka tandanya adalah kuda kali E4, ya. Nah, ini tandanya E4 E5, kuda F3, kuda C6. Ya. Kuda F3, kuda C6. Gajah B5 A6, ya. Nah, ini berlaku kepada seorang pemain catur yang senang main caturnya terbuka, ya, untuk hitam. Gajah B5, A6, gajah 4, kuda F6, kade. Ya. Anan, Grandmaster Anan pada waktu melawan Grandmaster Kasparov, ya, dia sukses awalnya dengan kuda kali E4. Jadi dimakan. Jadi kalau main caturnya terbuka pada waktu langkah sini jalannya bukan dengan B5. B5 itu akan terjadi dengan close ya, dengan gajah 7. Jadi kuda kali E4. Maju D4, pancingan ya, jangan sampai saudara salah. Di jalan caturnya yang paling benar adalah langsung di B5. Gajah B3, maju D5. Nah, itu dia ya. Kalau E kali D, D kali E5, gajah E6. Nah, inilah kejuaraan dunia antara Kasparov lawan Anan ya. Awalnya dulu Anan sukses dengan jalan ini lawan Kasparov, tapi akhirnya pernah ada dikalahkan langkahnya oleh Kasparov dengan jalan caturnya kuda D2. Ya, ini dia yang terbuka ya. Jadi buat catur terbuka, gajah hitam ya bisa diletakkan di tempat 2, gajah E7 atau gajah C5 ya. Permainan di mana arahnya? Semuanya arahnya di tengah situ, tidak ada lagi main sayap. Ya, main semua di tengah. Yang putih menyerang di D5 ya, yang hitam menyerang di E5
Ya, siapa yang dapat duluan, nah dia akan dapat bidak keunggulan. Ya. Ada di sini pada waktu hitam, jalannya kuda gajah 7 atau gajah C5. Nah, ini yang paling bahaya buah caturnya si putih, si hitam adalah cuman kuda di E4. Nah, jadi sebenarnya mudah dilakukan oleh si putih dengan catur standar jalan caturnya kuda D2, ya, kuda B D2, ya. Nah, Kasparov main caturnya kuda B D2, ya. Sebelumnya dia jalan caturnya di jalan C3, ya. Tapi kuda B D2 dia lebih cenderung lebih santai main caturnya, ya, untuk seorang pemain putih. Baik, saudara-saudara, inilah suatu pembukaan dari catur Open Spanyol adalah dengan catatan kuda kali E4, ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi yang sudah kita bagikan di webinar ini, partai-partai yang saudara akan lihat bagaimana cara mengolah dan cara bermain catur pembukaan Spanyol dengan benar dan tertib, ya, dalam arti secara teori yang benar. Jadi tidak ada suatu di kombi atau di skakmat dalam waktu catur mini. Mari kita lihat caturnya partainya Kasparov lawan Karpov. Ya, kita lihat ya. Urutannya nih, saudara nih, ya. Coba lihat di diagramnya dijalankan. Ya. Nah, kan kita bagikan itu kan partai itu kan. Nah, saudara perhatikan dia. Jadi kalau kita membaca suatu games ya, suatu games partai itu untuk middle ya. Saudara harus tahu sampai dengan analisisnya dan itu dipakai ya. Kita lihat E4 E5. Nah, itu bisa diucap ya pelan-pelan E4 E5 kuda F3 kuda C6. Gajah B5 op A6. Lihat ya. Kalau komputer kelebihannya kan ada tanda panah kan. Gajah 4 kuda F6 close dia pakai ya. D1 sama kan? D6 ya. A3 sama. Nah, ini pakai jet safe ya. Jet safe. Nah, kita lihat ya pergerakan buahnya. Kita lihat itu benar benteng L8 sampai sini masih benar. Ya. Nah, itu lihat manuver kuda. Ya. Ada berjalan caturnya tetap itu ancamannya semua di tengah ya. E4 E5 yang diancam. E4-nya coba perhatikan itu adalah ancaman. Ya, gajah F8. Nah, dia. Nah, A4. Nah, inilah ada pengalihan suatu langkah jalan catur ada dengan A4. Maksudnya itu adalah pengalihan ya. Secara teori ada juga orang main catur dengan A3, tapi pengalihan langkah yang paling bagus adalah dengan A4. Karena dengan A4 setelah terjadi A kali B, dia bidaknya di B itu menggantung ya. Itu pengalihan langkah namanya ya. Jadi bisa jalan caturnya A3, A-nya nggak selalu A4 ya. Kalau Anan lebih senang dengan A3, tapi Bobby Fischer dan Kasparov lebih senang mencaturnya dengan A4 ya, karena jelas dia akan mengunci daripada B5-nya itu bidak menggantungnya ya. A4 H6 ya. Gajah C2. Nah, ini pertanyaannya, kenapa gajah mundur sebelum diserang ya? Karena kudanya di D2 letaknya nanti posnya adalah di G3 kan? Makanya dia akan tarik gajah C2 untuk melindungi bidak E4 setelah kuda F1. Jadi manuver kudanya selalu di D2, F1, G3. Nah, jadi gajahnya ditarik. Nggak diancam kan? Nah, itu dia temponya dulu ya. Jadi dengan jalan catur gajah. Oke, makan. Nah, itu dia maksudnya jalan ya. E kali D, E kali D, C kali D. Lihat itu dia. Ya. Nah, inilah jet safe ya. Suatu pembukaan yang sangat kuat sekali serangannya ya, setelah martial attack ya, setelah martial attack dia pakai varian jet safe ini ya. Jet safe jalan caturnya patokannya E kali D4 diancam gajahnya. Nah, sesuai teori gajah tidak boleh hilang, mundur, maju. Nah, itu dia. Nah, ini jet safe ya, dia serangan habis-habisan di sayap menteri. Nah, tapi putih tetap konsisten dengan nanti di sayap raja. Nah, jalan catur pada waktu varian jet safe ini yang paling bagus adalah dengan ngeblok dengan D4 D5, gajah B7 dimatikan sementara ya. Jadi langkahnya si putih itu sangat benar, dimatikan sementara gajah B7 karena kalau tidak itu dia gajahnya merajalela ngancam E4 dengan dukungan kuda dan benteng ya. Jadi dengan jalan
D5. Nah, pada waktu di sini Anda udah tahu kuncinya. Seorang pemain putih kalau sudah maju, nyerang ke sayap raja. Hitam nyerang sayap menteri. Nah, kita lihat ya sekarang bagaimana ngolahnya nyerang sayap menteri dan sayap raja kedua belah pihak. Sekarang si hitam jalan lanjutannya adalah jalan caturnya. Lanjutannya habis D5 kuda D7 ya, tarik kuda untuk nyerang ke sayap menteri. Ya. Rook A3 ya. Nah, inilah langkah yang hipermodern. Dulu pada waktu tahun 70-an ya, langkah ini diperkenalkan oleh nama ada Grandmaster dari Denmark namanya Bent Larsen. Dulu orang ketawa, ini benteng mau kemana kan? Benteng A1, A3. Tentunya benteng ini kayak orang bawa mobil, kokang maju mundur mobil, jadi dari ke depan untuk ke tengah ya. Dengan inspirasinya benteng lanjutannya benteng A3 ke E3 ya. F5 kan. Nah, itu dia mencegah serangan lawan ke sayap raja. Jadi si hitam bagaimana mencegah dulu daripada jalannya si putih menyerang ke sayap raja. F5. Benteng A3. Lihat ya, benteng lihat tuh. Semua putih nyerang supaya sayap raja ya. Nah, hitam nanti pergerakan dengan bidak A, B dan C dan bantu gajah menyerang ke sayap menteri ya. Kuda F6. Nah, dia ya. Itu mencegahnya kan. Nah, jadi harapannya si hitam, harapan hitam nih supaya D-nya makan F, tapi Kasparov habis makan. Nah, ini dia. Kalau kita main catur ya, jangan pada waktu langkah di sini kita jalan salah. E kali F. Ya, seakan-akan bidak gratis, padahal sih bukan ya. Itu adalah bidak suatu daya tahan daripada hitam. Di samping itu juga ambil kelemahan di petak D5 ya. Jadi jangka F5, kuda F6 itu sangat bagus ya. Kuda H2. Nah, inilah manuver ya. Manuver serangan daripada seorang pemain putih untuk sayap raja ya adalah dengan jalan kuda ke H2. Nah, ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Bobby Fischer. Kuda H2 nanti loncatannya ya kudanya itu bisa ke G4 setelah terjadi pemukulan di F5. Jadi kudanya ke G4 nantinya ya, kuda H2. King H8 ya. Raja H8. Raja H8. Terusnya dilanjutkan dengan jalan caturnya si B3 ya. Nah, dia. Jadi begini mencatur ya. Ini pada waktu dia jalan caturnya sayap rajanya sementara belum ini, dia namanya itu konsolidasi. Nah, sekarang langkah yang memaksa bisa nyerang ke raja lawan putih, apa jalannya? Gajah yang di C1 itu harus aktif. Karena apa? Petak lemahnya untuk hitam adalah di lajur diagonal itu ya, di F6 atau di G7 ya, jalan caturnya gajahnya ke B2 ya. Makan lagi C4 ya. Nah, gajah B2. Lihat ya. Semua buat catur sudah menuju ke raja hitam ya. Tapi si hitam dia punya juga serangan di sayap menteri ya. Itu kuat pertahanannya untuk di sayap raja karena ada topangan F5 dan kuda F6. Nah, sekarang bagaimana seorang Grandmaster Super Genius Kasparov menyelesaikan partai ini? Kita lihat pengorbanan demi pengorbanannya melawan Karpov ya. Makan ya, makan lihat, kita lihat kan. Kalah bidak kan. Satu, kalau secara bidaknya udah kalah satu bidak kan, tapi serangannya semua yang punya adalah putih ya. Petak lemahnya adalah di G7. G7, lihat ya. Oke, lihat tuh dia. Lemahnya di G7 diancam. Jadi naik. Kita lihat jalan caturnya putih, serangannya tetap ke sayap raja dengan ancaman utama adalah di G7. Ya, loncat kuda dengan catatan nanti dia akan pukul ke H6. Lanjutkan jalan caturnya. Nah, disinilah salahnya seorang Grandmaster. Nah, di sini kita dapat berita daripada komentatornya. Di sini udah terjadi ada krisis waktu. Jadi jam catur sangat mempengaruhi. Nah, di sini tinggal
kurang lebih hanya di bawah 10 menit. Jadi kalau main catur kita klasik, kalau kita ketekan, itu jamnya tuh naik ya. Nah, salah satunya kalau kita main catur yang paling bahaya itu bukan hanya tekanan tapi juga jam caturnya krisis ya. Nah, itulah. Nah, kita lihat ya pengorbanan dengan pengorbanan. Jadi ingat dulu kunci yang pertama kita main catur, skak makan ancam ya. Coba perhatikan saudara. Jadi ini adalah pengorbanan dari seorang grandmaster untuk bagaimana raja lawan tersudut untuk dimatikan atau mengambil perwira berat lawannya. Korban, ya, ditahan, ya, balik lagi, ya. Coba lihat perhatikan saudara, itu bisa korban, bisa balik lagi, ya. Jadi C3 di jalan caturnya dengan balik kuda, ya, gajahnya dibuang, ya. Sementara gajahnya dibuang, ya. Itu dia. Coba sekarang main catur ngancam. Catur aman yang ngancam, ya kan? Ada main catur ngancam, ya. Adalah jalan caturnya dengan Menteri G4, ya. Dia jalan caturnya. Ya, ancamannya banyak kan? Jadi walaupun si bidak itu udah mau promosi, tapi rajanya itu hanya dilindungi oleh gajah F8, ya. Di sini kejeniusannya Kasparov pada wawancara, kenapa Anda berani korban gajah untuk melawan seorang juara dunia Karpov dengan pertahanan yang laba-laba itu. Saya lihat rajanya hanya sendiri, didukung hanya gajah F8. Jadi petak G7-nya akan saya cari sedemikian rupa untuk dimatikan. Coba lanjutkan untuk dilihat ya. Kita lihat ya bagaimana caturnya diolah ini, mematikannya si pemain itu. Ya, skak, ya, paksa, jalan paksa kan, selesaikan, ya. Jangan ancam, jaga, ancam lagi, ya, ancam, ya. Nah kita lihat saudara-saudara ya, semua buat caturnya itu dari pengorbanan tadi dari mulai gajah, kemudian kuda, terakhir sekarang menteri itu dikasih, ya, menteri kasih H6, ya, dengan catatan nanti dapatnya lagi kuda loncat di F7 dapat lagi perwiranya. Dia menang satu barang, ya. Menteri H6. Menteri kali H6, lanjutkan, paksa. Nah, itu langkah paksa namanya, skak, paksa. Nah, makan lagi skak, semua skak, ya. Paksa lagi. Nah, kan, langkah paksaan semua. Inilah dia. Jadi SMA, skak, makan. Itu langkah paksaan. Ya. Itu double attack, jadi perhatikan ya semuanya diancam. Jangan sampai sini dia menyerah ya. Saudara-saudara, nah itulah partai yang sangat seru pada waktu kejuaraan dunia antar mereka 1984 itu dimenangkan oleh Garry Kasparov dengan pakai pembukaan Spanyol varian Zaitsev ya, varian Zaitsev. Oke, sampai sini kita ambil contoh lagi. Tapi kalau saudara tiba-tiba ingin bertanya, ya, melihat contoh partai. Nah, saudara-saudara saya ingatkan, kalau kita belajar middle, partai itu haruslah analisanya kita pahami dan kemudian kita ulang-ulang terus maksudnya apa ini langkah, ya. Jadi pada waktu dulu belum ada komputer, orang tuh latihan main caturnya, papan caturnya itu ada 3. Ya, dijajar itu papan caturnya di meja kita. Jadi kalau saudara sedang belajar catur sendiri, ya, adalah harus dibantu dengan papan catur lebih dari 1, ya, bisa 3, bisa 2, ya. Jadi jangan 1. Jadi kita bisa lihat teorinya, bisa lihat gamesnya, bisa lihat daripada analisa komputer dan ditambah lagi dengan laptopnya. Jadi saudara sekarang kalau kita belajar catur dulu lagi zaman Bobby Fischer sampai dia papan catur sampai 30-an orang suruh jalan. Ya, ya. Sekarang kita lihat contoh Marshall, ya. Ini kita lihat Marshall yang diladeni oleh pemain putih, Kramnik, ya, Kramnik juara dunia profesional chess association PCA dari Rusia, ya. Nah, kita lihat ya, coba lihat Anda jalan E4, terus nggak biasa kan? Biasa, close, nah dia Marshall, ya. Jadi kalau kita ketemu Marshall attack, ambil langsung, jangan mikir-mikir lagi, ya. Langsung aja ambil. Pokoknya namanya gambit, makan,
makan. Nah, dia. Nah, ini pakai yang lama ya. Kalau yang kanan itu udah langsung D3, tapi ini pakai D4. Nah, sekarang kita lihat ya, caturnya serangan daripada si hitam ya. Ya. Ya, jadi 6. Ya, harusnya di sini langkahnya D3 ya, paling bagus ya. Jangan D4. D4 di serangan hitamnya terlampau kuat. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih serangannya dia ya. Hitam ya. Jadi 6. Mundur. Ancam. Lihat dia. Nah, itu dia. Nah, maju lang. Di sini dia bisa maju ke G5. Ya. Nah, dia kan nggak bisa dimakan. Kalau D3 bisa dimakan. Tapi karena ini maju D4, jalannya tuh G5 paling bagus dengan catatan nanti lanjutannya ya F5, masuk lagi F4 ya. Nah, gajah nggak bisa kan makan G5 karena dijawab oleh Menteri F5. Oke, sekarang si putih jalan. Nah, hindari dari pertukaran. Kalau udah kalah berdua, masuk terus. Nah, dia ya coba perhatikan saudara. Mulai serang, kan? Nah, kualitas ya. Nah, ini untuk catatan. Kalau Anda main catur ya, kualitas itu dilihat ya. Jangan langsung dimakannya tadi, kayaknya salah. Gajahnya itu penting, gajah yang F5. Mundur. Diancam semua. Nah, ya, kekurangannya adalah main caturnya si putih adalah benteng A1-nya mati. Nggak bekerja dia. Ya, jadi hansip aja terus di bawah aja terus kan. Nggak ada kerja. Nah, saya sekarang buat caturnya ini yang disebut buat catur aktif. Semua perwira hidup. Ya, sekarang bagaimana mengolahnya? Hitam ini menyerang ke sasaran keraja. Ya, jadi dia jalan caturnya A8, makan lagi, setir dulu, ancam, makan. Nah, lihat, ya, serang terus ya, dalam serangan terus. Nah, terpaksa karena tidak ada jawabannya lagi si putih. Ya, paksa makan. Makan lagi di A6. Apa jalannya supaya dia tidak bisa jadi dia? Bagaimana matikannya? Ya, nah, kan takutkan dia. Ini mau buat mati dia nih. Nah, apa? Kalau dimakan dia kuda G4 sekap. Hilang kan? Nggak matikan. Ya, korban dulu sebentar. Nantinya E2. Ya, ya, makan. Dapat ya. Ya, jadi promosinya nggak jadi karena bentengnya A1 udah hilang. Nah, itulah daripada partai yang dimainkan oleh si orang pemain putih dengan gaya dengan D4 ya, bukan dengan D3. Jadi serangan hitam ini bertubi-tubi. Nah, jadi tips saya kalau Anda menghadapi Marshall Tag ya, dilawannya tetap gambitnya diambil tapi langkah 12-nya adalah langkahnya D3. Ya. Catat tuh ya, D3 ya. Kalau Anda ada chess base nanti di laptopnya buka partai-partai itu dengan D3 hampir 65% putih menang. Oke. Baik, jangan ada dicoret-coret di itunya ya, layarnya. Karena di sini keluar ada catatan. Coba dikeluarkan lagi partai yang lain. Kalau ada yang ingin tanya, silakan Anda pencet ya. Itu mute-nya. Kalau enggak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Belum ada yang tanya? Nah, ini sekarang kalau kita ada pertanyaannya, Pak, kalau saya main caturnya benar secara teori, tapi lawannya menyimpang. Nah, ini dia bagaimana caranya Anda menghukum kalau orang salah pembukaan, ya. Sebenarnya dalam suatu pembukaan trap itu ada partai-partai, ada bukunya, ada short games namanya, itu 1000 partai, ada yang saya punya 10.000 partai, semua pembukaan yang salah ya, di bawah langkah 20. Nah, kita lihat yang salah-salah dalam pembukaan. Nah, bagaimana sekarang Anda melawan istilahnya master gelap yang tidak tahu teori, ada salah ya. Nah, kita lihat satu-satu dia ya. Kesalahan-kesalahan dalam permainan pembukaan opening. Sekarang kita contoh ambil E4, E5 ya.
Jadi kalau Anda sudah tahu teori, jangan ragu lagi kalau orang mau main caturnya yang lain, tetap aja jalankan secara teori dengan prinsip 3 utama, menguasai pusat, kemudian buahnya dikembangkan, kemudian menyerang ke raja, ya. Kemudian caranya melakukan langkah-langkah yang lain adalah menyerang ke kedudukan raja lawan. Oke, sama ya. Masih benar? B5 lambat cepat. Nah, dia A5. Kita lihat A4, blok, maju. D4, ya. Nah, dia kan. Kalah kan? Menteri D5, ya. Nah, dia. Jadi pada waktu di sini kesalahan daripada seorang pemain caturnya si hitam ya adalah menjalankan gajah D6. Ya. Jadi main catur itu gajahnya itu tidak ada taruh di D6 ya. Ini varian yang pakai A5, jadi gajah pakai D6 itu adalah kesalahan. Harusnya bukan jalan itu. Jadi itulah langkah-langkah kalau orang jawabnya salah ya. Jadi ancamannya tadi F7 sama di benteng A8 akan hilang. Ya, jadi di D6 ya. Terus yang kedua sekarang contoh yang lain. Kita lihat dia ya, kesalahan ini dia ya. Tadi kesalahan utama adalah gajah di D6. Jadi perhatikan dia bagaimana kalau kita menghukum suatu permainan, kita lihat langkahnya di mana yang salahnya ya. Lanjutnya E4 L5 kuda F3 kuda C6. Ya. Sama D6 maju. Nah, dia silat kan. Makan lagi. Nah, C5. Ya. Coba lihat kan. Hilang ya. Bedaknya dengan C4 tadi kan. Nah, jadi pada waktu langkah di sini kita koreksi, coba lihat ya. Dikoreksi, apa salahnya ya? Yang pertama awalnya pada waktu dia langsung jalan D4 itu kan, dilihat dia posisinya ini dia, jangan langsung diambil dulu D4-nya pada waktu sini jalan. Yang variannya yang dianjurkan adalah dia jalan caturnya rokade ya, ini tidak jalan dengan ke D4 langsung atau jalan dengan C3. Jadi D4 itu yang jadi permasalahan ya. Jadi Anda bereskan dulu kedudukan Raja Putih, baru nanti menyerang. Ya. Kalau tadi kan dengan masuk B5, Anda hilang gajahnya dengan C5, C4. Oke, ya ini kesalahan kecepatan. Ya, jadi caturnya ini si putihnya kecepatan jalannya D4. Seharusnya dia jalan catur, rokade atau C3. Ya, apa namanya itu? Namanya Lopez Noh Aktrep perangkap Bahtera Nuh ya. Badai kapal nih ya Nuh ya kan. Jadi C5-nya bisa ngancam C4 gajah putihnya hilang. Ya. Oke, saudara-saudara, kita teorinya sudah sampai sedemikian rupa dan contoh partai ya. Anda saya kasih contoh partai para juara dunia dan juga pembukaan varian daripada Spanyol yang terdiri dari varian asas 32 dengan diagram utama 9 ya. Silakan kita buka wawasan untuk bertanya selama 30 menit sebelum kita ke puzzle ya. Silakan. Ya. Livi ya. Nah, ini Livi juara nasional U13 ya. Kemarin di Ambon ya. Ya Livi ya. Silakan ya, pencet itunya yang imutnya, Anda tanya ya, Livi. Oke, Livi. Ada tanya, Livi? Enggak, Pak. Halo, ya. Halo, Livi. Ya ada di sini namanya dia nih, ya. Udah tinggal ngomong aja. Enggak, Pak. Enggak. Silakan yang lain tanya ya, karena kita sekarang asal sesinya sesi tanya jawab kurang lebih di 30-an menit ya. Jadi rajin Anda tanya ya. Anda tanya ini adalah ilmu nih ya. Kenapa Anda main catur megang hitam? Spanyol selalu kalah. Nah, ini saya kasih nanti tipsnya apa aja tanpa apakah karena urutan langkahnya salah atau
jalan ngambil keputusannya salah ya. Ya. Oke. Ya. Jadi Anda bisa ditanya di sini papakan dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6. Ya. Silakan ya. Sini yang sudah nyala siapa di sini nih? Claudio. Claudio Lasama. Yang corongnya merah itu dipencet ya kalau mau nanya langsung ya. Atau bisa dengan Anda kirim chatting. Ya. Siapa nih dia? Naila Farah Fiza. Silakan Naila. Naila Farah Fiza. Saya mau bertanya Pak, apa tadi tanya? Ya kan? Kalau putih langsung gajah ke posisi unggul yang mana? Nah ini dia ya. Oke, itu varian tukar ya, tarian tukar ini yang dipopulerkan oleh Bilgi Fischer. Coba kita lihat E4, E5, kuda F3, kuda C6. Ya. Gajah B5, A6. Kemudian gajah pukul ya. Gajah pukul ini varian tukar ya. Nah, ini kalau seorang putih main caturnya begitu ya. Dia harus bisa ending ya. Tapi kalau saudara tidak bisa ending, jangan pakai varian tukar ya. Karena nanti semuanya berbalik ke ending. Gajah ke B5, A6 ya. Makan ya. Ini boleh ya, makan dengan catatan gajah putih hilang, tapi double 2 kan. Gajah ini ya. Makan, gajah kali, makan lagi ya. Nah sekarang ada pertanyaan, siapa yang unggul? Nah, ini masalah unggul tidaknya. Bagaimana sampai dengan jalan bidaknya di E5 itu jangan sampai hilang, itu aja dia. Ya, sekarang putih jawabnya masih banyak jala ya. Sekarang ada jawabannya misalnya rokade. Nah, bagaimana suatu varian yang bisa nyerang hitam adalah gajah pantek. Gajah G4. Nah, itu dia. H3. Nah, buang dia. H5 jawabnya. Nah, itu dia cara nyerang. Ya. Nah, dia disinilah wawasan suatu pembukaan teori. Kalau Anda salah jalan, H kali G4 korban itu, Anda akan mati di H2 dan di H1. Makan lagi, ya kan? Nah, kudanya kan hilang kan? Mundur kemana dia? Kayak H2 atau S1? S1 menteri H4. Ya. Itu menteri H4. Mati dia. Ya. Nah, itu jebakan ya. Nah, sekarang bagaimana menghindarinya itu? Ada lagi ilmunya. Ya. Nah, mati kan? Hilang nih susah ya. Nah, sekarang ilmunya ada lagi, jangan ambil dulu, nanti dulu ya. Tahan dulu dia. Jadi jawabnya adalah D3 ya. D3, dia jalan menteri F6. Ya. Nah, ini jawabnya ada 2 yang bagus untuk si putih. Kuda BD2. Kuda BD2 ya, atau gajah E3. Nah, ini yang terbaru seorang pemain putih, ini yang terbaru repertoire dari suatu pembukaan. Jadi tukar menteri, ending, dan ini kalau bagus main catur di sayap rajanya nanti putih unggul. Makan, contoh nih ya, gajah kali kuda, makan lagi, ke menteri. Tukar, makan lagi. Nah, kuda G7. Ya. Udah GE7. Sorry bukan, gajah D6 dulu, gajah D6. Ya. Gajah D6. Nah, dia ya. Nah, makanya saya bilang kalau seorang pemain putih di sini, kalau main begini harus bisa main ending. Nah, bagaimana cara menangnya? Nanti tusuknya dengan C3 D4. Ya, C3 D4. Nah, hitam dia bertahannya dengan F6. Nah, makanya memerlukan suatu pemahaman, suatu permainan ending ya, babak akhir ya. Kalau Anda seorang main caturnya dengan gaya pukul. Jadi kalau misal disebut aktif mana yang lebih baik, yaitu Anda jago nggak main ending ya. Kalau tidak bisa ending, pemain putih jangan main caturnya varian ending ya, gajah kali pukul. Baik, tadi dari pertanyaan itu bisa saya jawab ya. Jadi gajah G4 itu yang paling keras ya. Jawabannya. Ada lagi sistemnya lagi dengan tidak dengan gajah G4, tapi dia jalan caturnya
Menteri D6. Jadi tidak gajah G4, jalan caturnya Menteri D6 ya. Dilanjutkan nanti gajahnya keluar, ya gajah ke D7 rokade panjang. Ya. Ini gaya Magnus ya, gaya Magnus dia tidak gajah G4, dia jalan caturnya Menteri D6. Dahulu saya kasih contoh yang web bahan-bahan saya kasih semua F6 kan. Nah itu kurang aktif, yang sekarang yang aktif ini adalah Menteri D6 atau gajah G4. Ini yang dijalankan. Magnus ini lebih senang dengan jalan Menteri D6, dilanjutkan nanti dengan rokade panjang ya, jalan gajah baru rokade panjang. Oke, sampai selanjutnya yang bertanya. Naila tadi udah kan? Tanya kalau varian pukul ya. Terus siapa yang tanya lagi? Ayo ya, varian apa dari pembukaan Spanyol? Jadi kalau kita udah tahu pembukaan Spanyol, siapapun lawan ya, tidak ada lagi teori yang baru dalam pembukaan Spanyol sampai dengan langkah 14, nggak ada yang baru ya. Hanya dia nanti di repertoire opening ada namanya novelty ya. Jadi itu masih yang diuji coba, belum tentu teori ya. Biasanya Grandmaster sudah mencoba langkah ke-16, langkah di luar teorinya. Itulah namanya N, novelty, pembaruan ya. Jadi kalau Anda baca buku, kalau ada N, itu perhatikan ya, bagaimana kelanjutannya. Tapi secara teori belum dimasukkan dalam teori benar, karena masih diuji biasanya 2-3 tahun. Oke, siapa yang tanya? Ya, kalau enggak saya ulang tanya nih kan. Bagaimana misalnya seorang pemain caturnya si hitam suka blunder. Nah ini saya lihat nih, saya sering mainkan ya. Kalau dalam kita dulu main simultan, E4, E5. Ya ini sering salah nih orang nih, E4, E5. Kuda F3, kuda C6. Ya, gajah B5, A6. Ya, gajah B5, A6. Gajah B5. A6. Gajah 4. Kuda F6. Nah, yang banyak sering orang salah ya. Kuda F6. Jalan kuda F6. Ya. Nah, putih jalan D3. Jadi rokadanya ditunda dulu, ya. Nah, jadi jalan gajah E7. Nah, ini yang sering salah mencatur orang, ya. Ya. Nah, ini kalau orang mencatur begini, urutannya ya bukan gajah E7, dia harus ya di jalan caturnya B5 dulu, baru gajah E7. Tapi di jalan caturnya dia gajah E7. Nah, ini yang suka salah orang mencatur, ya. Tadi dia pikir, tadi sebutir rokade pendek, tapi dia nggak rokade pendek D3, hilangkan bidak gajah kali C6, gajah kali C6, D kali C6, dapat bidak gratis kuda kali E. Nah, itu dia salahnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak melihat langkah, harusnya jalan B5, tapi dia tidak jalan, dia gajah E7. Nah, inilah yang sering terjadi kalau seseorang main caturnya pembukaannya urutannya tidak benar. Jadi dalam suatu pembukaan opening itu harus tertata. Ya, move by move-nya harus tertata, langkah demi langkah. Maksud tujuannya apa? Jadi jelas. Oke, ya. Silakan, ada yang tanya lagi? Ada waktunya 15 menit lagi? Adit. Atia Bagus Arfan. Ya, juara nasional U20. Umurnya baru 12. Oh, hebat ya. Silakan Adit, ya. Aditya Bagus Arfan. Ya, Pak. Ya. Adit. Nggak ada sih, Pak. Dia ada yang mau ditanya, ya kan? Ya. Ada tanya apa, Adit? Mungkin pengalaman baca bukunya apa, ya? Nah, Adit, untuk informasi untuk Adit, ya. Nah, sekarang ini kan udah bisa juara 20. Bagaimana meningkatkan mainnya sampai dengan 2300-2400? Adit ini harus pakai repertoire pembukaannya, variannya lebih banyak.
Ya, satu. Yang kedua, baca middle games-nya itu ditingkatkan dari seharinya misalnya kita bacanya 4 games, coba usahakan sampai 8. Ya. Dan Ya, terakhir, Pak. babak ending, Adit harus kuasai itu dia endingnya, ending bidak sama ending benteng. Karena kalau ending bidak sama ending benteng sudah menguasai, biasanya ending yang lainnya mudah. Ya. Jadi tiap hari itu dia pelajari ya. Jadi lama-lama otak kita diisi. Ada diisi ya kayak komputer lah diisi ya. PC berapa nih kepalanya Adit nih? PC 3, PC 4 dan lain-lain ya. Jadi sekarang ini jangan kita menunggu, harus dia ke depan ya. Jadi varian Adit kalau main Kings Indian tambah variannya ya, variasinya. Oke. Siapa dia? Adril. Oke, Pak. Ya, Adril. Halo. Adril. Adriel. Halo Adriel. Adriel mau nanya? Halo? Oh enggak. Bintang. Bintang. Bintang Lajuardi. Halo Bintang. Ayo dong. Apa? Kok? Enggak jadi. Ya, siapa lagi yang kecil nih ya? Ya tanya ya. Jadi tip Anda ini main catur ini harus aktif ya. Baca juga harus aktif dan teliti serta diulang-ulang ya. Jadi Anda bisa lawan. Jadi kalau Anda sudah mengerti teori, siapapun lawan nggak ada takutnya. Yang penting Anda benar sampai langkah urutannya 12 sampai 14 itu benar semua. Kemudian nanti dimajukan dengan banyak memori, games dan juga ending. Siapa yang tanya lain? Ya. Nah. Ya, justru ini saya catur interaktif ini sangat senang karena ini berbagi pengalaman share-nya. Anda punya pengalaman apa, nanti Anda atau nanya yang kurang tahu, nanti kita kasih tahu. Ya, karena kita belajar secara teori benar. Nah ini tidak ada gelap-gelap, tidak ada istilahnya master gelap, tidak ada ya. Tidak ada lagi teori baru ya, semua udah ada di dalam MCO 495 pembukaan pembelaan catur di dunia. Tidak ada lagi yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ada pembukaan baru, itu bohong doang ya. Misalnya ada pembukaan catur, Randy saya mau nanya, ada nggak pembukaan catur jalannya A3 ada ya? Jalan A3 ada, B3 ada, B4 ada, C3 ada, C4 ada ya. Semuanya ada. Ya. Ada semua ya. Sampai dengan A4 aja ada, H4 juga ada ya. Nah, itu ada semua nama pembukaan. Jadi tapi tidak lazim ya. Yang lazim itu E4, D4, D3, D4. Ya, siapa? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita melihat nih, zaman dulu ya, abad ke-16 ini ya, juara dunia itu Lasker. Lasker ini main caturnya itu penemu daripada suatu teori catur ya. Jadi jalan caturnya kita lihat Lasker. Varian makan. Nah, ini varian yang disukai oleh Bobby Fischer ya, dengan pengaduan ya. Nah, makanya saya bilang kalau orang pemain putih kalau varian pukul dia harus bisa ending ya. Dan jalan D4 kita lihat yang endingnya bagaimana putih jalan ya. Putih jalan makan ending kan. Nah dia lihat letak perwiranya ya, kuda C3 oke, akade. Nah 4 kalau dia ya. Nah, jadi ini harus bisa ending. Oke, ya. Jadi ini petak daripada D6 C7-nya yang harus dikuasai oleh putih, ya. Itu dia. Nah, itu kan ending. Lihat diancam. Ambil petak E6. Ending kan? Nah, D6 tetap ancaman. Ya. Kita lihat ancaman tuh. Cegah supaya tidak maju dengan C5. Sekarang bagaimana ngolahnya dia nih? Ya, ngolahnya si putih untuk mengambil daripada kedudukan posisi ini ya. Lihat tuh dia. Tempo. Nah, makan lagi. Tetap aja tuh di D6 jadi ancaman ya. Nah, dia makan maju. Nah, ada titik lemah lagi sekarang di H6. Ya. Makan. Nah, dia enggak. Jadi ada dua sisi yang lemahnya si hitam, satu di D6, satu lagi di H7.
Nah, itulah cara mencaturnya. Kalau kita main varian pukul, jadi bisa ending ya. Jadi kalau nggak bisa ending, nggak suka ending, jangan pakai varian pukul. Pakai varian gajah 4. Ini lanjutannya. Bagaimana si hitam ditekuk pelan-pelan, buahnya nggak bisa jalan. Ya, dan menang kualitas. Ya, menang kualitas. Udah belajar mati. Nah, E6. Nah, nyerah ya. Kenapa nyerah? Karena kuda E6 langsung mati ya, karena benteng kali C8. Nah, itulah contoh partai varian pukul gajah kali C6. Oke, ada yang tanya? Pak Hendri. Ya. Hendri. Ya. Halo. Lanjut terus. Apa yang ditanya ya? Kurang dengar, kurang kencang. Apa? Halo? Suaranya kurang kedengaran di sini. Bintang ya? Varian Marshall, Pak Hendri. Marshall, ya coba varian Marshall apa yang ditanya? Yang varian kuda F6. Oke, varian kuda F6. Balikin. Iya. Ya. Ya. Oke, E4, E5, kuda F3, kuda C6. Ya. Ya. Gajah B5, A6. Mundur. Kuda F6, rokade. B5. B5. B7, bentengnya 1. Rokade. C3. Ya. D5. Yang Marshall Ya. makan lagi, dia jalan catur makan. Udah gini. Oke, mundur enggak? Ya, kuda F6 ya. Halo? Kuda F6. Ya ini variannya. Ya. Kenapa dia? Maksudnya kalau varian ini nggak begitu banyak sekali dia mencaturnya, ya. Dibanding. Cuman kalau C6 itu sudah ada andenya, Pak Hendri. Iya benar. Banyak draw-nya. Jadi ini kalau kayak begini, tetap aja tuh jalannya. Di sini dalam majalah catur dibilang Abu Bisar jalan caturnya di sini adalah dengan H3. Halo? Ya, dua jalannya dengan D4 atau H3. Tinggal pilih ya. Anda mau pilih yang mana ya? Tapi ada secara artikel jalannya dengan H3 atau D4. Udah ya, bukan D3 ini ya. Beda. Ya. Nah, itu aja dia gampang dia mencaturnya. Tadi kalau varian tadi yang C6 itu jalan caturnya D3 kan? Nah, sekarang ini dengan D4 atau iya. Jadi Anda ini ngeredam dulu langkahnya. Ya. Buat serangan ya. Serangan baliknya dengan jalan caturnya di D4 atau di A4. Oke, ya. Ada yang tanya ya. Jadi Saya Pak Hendri, saya mau nanya Pak Hendri. Oke, apa? Rui Lopez Klimen. Yang kayak gimana coba? E4, E5, terus udah F3, udah C6, udah C6, gajah. Gajah B5. F5, A6 dulu ya? Boleh, A6? Mau A6, mau itu sama aja, tapi prinsipnya sama ya. Nah, itu. Antinya untuk putih apa? Dan putihnya sini paling mudah ya, jawabnya adalah D3. Ya. Itu yang di web itu saya kirim tuh partai-partai ini forward semua dengan D3. Ya. Ada 12 partai, ya. Dulu jawabnya adalah D3 dulu, ya. Nah, sekarang jawabnya udah D3. Paling gampang udah D3, ya. Makan lagi kuda F6, lu pantek kudanya. Udah ya. Pantek ya, 2 jalan, ada menteri E2, ada pantek. Udah gitu. Itu gua di bawah tuh. Ya.
Jangan Ya. jangan E kali F atau jalan kuda C3. Itu cari teori dulu kan. Nah, sekarang udah ada antinya repertoire. Jalannya D3 ya. Oke ya. Nanti baca itu Iya. saya kirim tuh ada 12 partai. Ya, forward. Ya. Kadang-kadang bilang ini bukan Clement tapi Leventis ya. Clement. Clement ya. Jadi jawabnya adalah D3 ya, bukan varian kuda C3. Ya, Pak Hendri. E kali F. Yang lain tanya? Ya, Pak Hendri mau nanya lagi, Pak Hendri? boleh. Pak Hendri? Ya, Kalau misalnya Ruy Lopez Karpov variasi, udah. Karpov jalan E4, E5, kuda F3, kuda C6. itu bagus untuk hitam enggak? Enggak, dia ini model jaring laba-laba ya. Coba A6, mundur, kuda F6, ada ya B5, Iya. gajah B3, gajah 7, Iya. dengan 1, ya Iya. ada Iya. D6, H3. Iya. Kamu nanya Karpov ya, kuda D7 ya? Iya, kuda D7. Kuda D7 ini hampir sama dengan Zaitsev ya. Dia bertahan dulu ya. Tapi boleh, pakai ini boleh ya. Gajahnya D6. Jadi pada waktu nanti dia jalan caturnya D4, gajahnya D6. Yang penting gajahnya jangan hilang. Lumayan, apa-apa ya. Jadi Iya. buahnya pelan ke atas. Ya, hampir sama dengan Zaitsev Iya. sama. Hanya bedanya kuda C6 itu aja. Ya, taruhnya di sana. Oh, iya. Nanti misalnya dia jalan D4 ya. Nah, itu kan. Nah, kita jalan gajah 6. Ya. Oh, ya. Kalau dia maju D5, kuda A5. Nah, kan dia mundur gajah C2, masuk lagi kuda B6. Kuda B6 kan. Nah, nanti serang dia dengan maju C5 ya. Gajahnya nanti hidup di B7. Hampir mirip ya, Zaitsev sama si Karpov itu mirip ya. Ya, mirip. Paham ya? Jadi tahu, kalau Anda tahu kunci Mirip, main ya. catur itu mudah ya. Iya. Kalau nggak tahu kuncinya itu bisa hilang bidaknya. Ini kan kadang hilang. Setelah Anda jalan caturnya, jalan Iya. kuda B6, ya, tapi kalau jalan si C5, nah ini pernah ada kejuaraan kemarin saya bawa kejuaraan dunia. Di sini salah, udah sini gajah C2 ya. Nah, salah jalan catur C5, itulah dia. Kan? Salah kan? Baru langkah berapa tuh? Iya. Kita pada waktu kejuaraan U16 di India kemarin 2018. Akbar yang main. Terbang terbalik, yuk jalan dulu kuda B6 baru C6. Kan hilang bidak tuh di D6. Makan lagi menteri kali D6. Oh, udah nangis sudah. Ya kalah, sebentar ya kalah tuh ya. Menteri kali D6 gratis. Ya. Nah, ini kesalahan teori ya. Nah, harusnya kuda B6, dia jalan caturnya C5. Nah, setelah kuda B6 baru jalan C5 gitu loh. Jadi dibalik buahnya, balik pada waktu dia jalan udah gini, kuda B6 dulu. Dia jalan kuda D2, baru dia jalan C5. Nah, itu baru benar main catur ya. Oke. Ya, silakan ya, tinggal 2 menit lagi. Ya, udah puzzle. Ya, silakan. Ayo, sampai lagi. Jadi bagus itu kalau ada nanya-nanya gitu. Jadi orang tahu kuncinya. Karena kita ngajarkan di web. Kalau bukunya ini sudah baca, udah 5 buku ini bukunya ya. Tapi kuncinya kan Anda belum ada ya. Yang tahu sampai banyak. Nah, kuncinya nih yang pegang. Kalau varian ini kuncinya ini, varian ini kuncinya ini. Antar cara ngolahnya lihatlah partai. Silakan yang nanya lain. Ayo. 1 menit lagi kita pasal. Ya. Nah, nanti minggu depan kita ada kejuaraan spesial anggota ya. Jadi anggota aja ya, anggota yang bisa bermain ya. Tanggal 18 ya, sistem Swiss. Caturnya ya. Ya. Udah. Ya. Oke. Nah, kita puzzle ya, ada puzzle ini silahkan teka-teki asal otak penting ya. Supaya encer otak kita nih. Kalau bisa Anda tiap hari belajar puzzle ya. Itu di web itu sudah saya kasih kombinasi-kombinasi berapa langkah. Nah, itu
Bagaimana Anda dalam waktu 1 menit atau bawah 1 menit mematikan raja lawan atau menangkap suatu perwira. Ya. Wah, keluar ke sananya ya. Karena saya ya. Ya. Oke, saudara-saudara, ya. Kita masuk kepada puzzle. Nah, inilah puzzle yang dia, ya. Mati 3 langkah dia. Oke. Start. Nah, ya. Ya. Nanti kalau nanti bertanding besok tanggal 18 ya, dilarang keras Anda pakai bantuan orang lain atau engine ya. Kalau ketahuan pakai engine itu ketahuan langkahnya oleh Chesscom atau Lichess, nanti Anda di dis ya. Nah, udah kita main secara jujur aja. Silakan puzzle. Ya. Saya bisa problem dia. Ya di chat ya, ketik lengkap ya, 3 langkah mati. Nah, waktunya